persentase, yang kedua sertifikat. Jadi mereka yang penting mendapatkan sertifikat, tidak harus tahu teorinya materinya seperti apa, itu tidak penting buat mereka. Yang terpenting adalah bagaimana bisa menyelesaikan topik dan bagaimana bisa memperoleh sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ITV. Di video kali ini saya akan coba bahas mengenai permasalahan di lapangan yang terjadi setelah diluncurkannya PMM atau Platform Merdeka Belajar. Nah, baiklah kita mulai. Platform Merdeka Belajar ini diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan ya, dengan tujuan agar para guru bisa belajar melalui fitur-fitur yang ada di dalamnya, yang terdiri dari 39 fitur. Nah, dari platform ini, para guru bisa belajar tanpa harus mengikuti diklat di suatu tempat ya. Jadi, melalui platform Merdeka Belajar ini, tinggal dibuka, kemudian dipelajari, dan diselesaikan melalui aksi nyata. Namun yang terjadi, Bapak Ibu nih, teman-teman, yang terjadi di lapangan, karena baru-baru ini banyak sekali desakan dari berbagai pihak bahwa guru-guru harus segera menyelesaikan PMM ya. Yang terjadi adalah bukan esensi dari PMM itu sendiri yang dipelajari, namun hanya mengejar sertifikat dan mengejar persentase perolehan dari setiap sekolah. Nah, banyak kejadian-kejadian lucu yang saya alami ya di beberapa tempat, karena saya kebetulan kan mengisi di beberapa KKG ya, kegiatan KKG. Jadi gini, di beberapa tempat yang terjadi adalah para guru memang sudah membuka PMM ya, topik-topik yang di PMM ini, namun mereka tidak, secara kebanyakan mereka tidak mempelajari apa isinya, karena yang dibuka, yang lucunya adalah mereka hanya membuka saja topik-topik yang ada, kemudian dari topik-topik itu hanya di skip saja. Jadi video-video yang ada di dalamnya itu tidak betul-betul dipelajari, materi-materi yang ada di dalamnya itu tidak betul-betul dipahami, sehingga mereka hanya segera menyelesaikan topik, bagaimana caranya supaya topiknya terselesaikan, dan akhirnya pada giliran aksi nyata pun banyak dari para guru yang mentok di aksi nyata. Mentok di aksi nyata itu artinya mereka tidak bisa mengerjakan aksi nyata, sehingga menyuruh guru yang lain untuk mengerjakan aksi nyata ini. Dan kan ini sangat lucu sekali ya, karena kan aksi nyata itu adalah sebuah aksi yang sudah dilaksanakan di kelas ya, yang sudah dilaksanakan, praktek yang sudah dilaksanakan di kelasnya itu sendiri. Ketika orang lain yang mengerjakan, artinya berarti ini apa gitu kan, jadinya lucu. Nah, seperti itu. Jadi yang dikejarnya adalah yang pertama persentase, yang kedua sertifikat. Jadi mereka yang penting mendapatkan sertifikat, tidak harus tahu teorinya materinya seperti apa, itu tidak penting buat mereka. Yang terpenting adalah bagaimana bisa menyelesaikan topik dan bagaimana bisa memperoleh sertifikat sebanyak-banyaknya dari PMM. Yang terjadi malah dari topik itu banyak yang dikerjakan oleh orang lain, mencari orang lain untuk menyelesaikan topik. Kemudian jawaban-jawaban yang ada di topiknya juga mereka googling gitu kan. Kemudian di bagian aksi nyata juga mereka menyuruh orang lain, mencari orang lain yang bisa, sehingga menurut saya ini sangat lucu sekali ya. Jadi ketika kementerian ingin agar guru-gurunya mau belajar, yang terjadi malah ya seperti ini gitu kan. Jadi menurut saya ya, kalau ingin meningkatkan kualitas pendidikan itu harus dimulai dari mindset para gurunya sendiri, itu mau atau tidak untuk belajar ya. Karena secanggih apapun alatnya, secanggih apapun aplikasinya, kalau misalnya hanya sebatas hanya sebatas diperintah saja, tidak mau untuk belajar sendiri ya, yang terjadi ya seperti itu. Materi yang di dalamnya tidak betul-betul dipelajari, dalam mengajar pun ya hanya seperti itu saja gitu kan. Yang penting adalah
perintah-perintah dari atasan sudah dilaksanakan gitu kan, walaupun di dalamnya esensinya nol gitu kan, pemahamannya tidak benar-benar dipahami. Ini hanya sebatas pengalaman saja teman-teman, tapi tidak semua ya, banyak juga yang betul-betul mereka pahami materinya, karena materi-materi di PMM itu sangat bagus sekali ya. Itu sangat membantu pemahaman-pemahaman kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Contohnya misalnya melakukan bimbingan, melakukan literasi numerasi, kemudian ada juga tiga dosa pendidikan di dalamnya ya. Pemahaman kurikulum merdeka itu apa gitu kan. Semuanya sudah ada. Jadi dengan PMM ini guru-guru tidak perlu mengikuti diklat misalnya beberapa hari di mana di hotel gitu kan. Ini tidak, dengan PMM ini justru lebih fleksibel, kita bisa sambil belajar. Di sela-sela pembelajaran kita bisa sambil belajar gitu kan, di sela-sela istirahat kita bisa sambil belajar. Nah, menurut saya ini sangat cerdas sekali ya digulirkannya PMM. Namun kembali lagi, yang terpenting adalah mindset gurunya yang harus dibentuk ya, agar benar-benar esensi materi yang ada di dalam PMM ini betul-betul bisa diserap baik oleh guru-guru yang ada di Indonesia. Saya hanya beropini, teman-teman mau setuju atau tidak, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin opini dari saya. Semoga ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.